Di desa Mumbulsari Jember, terdapat dua tetangga yang mempunyai rumah saling berhimpitan. Keduanya bernama Ibu Nafiza dan Ibu Firly. Suatu hari, Ibu Nafiza pulang dari sekian lama merantau. Kurang lebih 4 tahun lamanya. Ketika hendak masuk rumahnya, Ibu Nafiza kaget karena mendapati sebelah rumahnya sudah dibangun tembok yang besar. Dan disinilah sengketa dimulai. Berapa itu Pak? Gabung apa ya Pak ya? Ada Pak ya? Kok ada tembok? Perasaan dulu nggak ada deh. Perasaan dulu nggak ada. Bu, beli dong. Ya, Bu. Berapa? Mahal banget 5.000. Dan tadi jualan. Iya, jahat lagi. Tahu nggak tembok ini duitnya siapa? Perasaan beli saya pergi nggak ada deh tembok ini. Kayaknya ini punyanya sendiri deh. Dia kelihatan baru. Kok bisa dia bangun tembok di sini di sebelah rumah saya? Bisa tunjukin ke Mas Firly nggak di mana? Ya bisa. Ayo. Tanpa menunggu lama, Nafiza pun datang ke rumah Firly. Permisi. Ya, siapa ya? Ini benar dengan rumahnya Bu Firly ya? Iya, masuk dulu Mbak. Ini Mbak, silakan diminum dulu ya. Terima kasih. Ya, ada apa ya Mbak? Jadi kedatangan saya ke sini tuh untuk menanyakan di sebelah rumah saya itu kok ada tembok ya? Sudah saya tanyakan ke warga sekitar, katanya itu punya sampean. Oh, yang di sebelah itu? Iya. Ya, memang benar itu punya saya, Mbak. Emangnya kenapa? Itu tanah saya Mbak, gitu. Itu sebelah rumah saya dan saya punya bukti sertifikat yang jelas soal itu. Loh, maksudnya? Enggak, Mbak. Itu saya sudah di sini sejak 1 tahun setengah. Saya telepon itu dari dulu aman-aman aja, Mbak. Loh, nggak bisa Mbak, saya udah punya sertifikat yang jelas loh gitu. Saya pulang dari luar kota, ternyata saya mendapati sebelah rumah saya ada bangunan, saya nggak terima sekali gitu. Bukti Anda apa tentang tanah itu? Jadi gini, Mbak, saya bangun rumah itu nggak mentang-mentang langsung bangun, enggak. Memang dari dulu itu kakek saya bilang kalau rumah itu patokannya pohon mangga. Jadi ya udah saya bangun. Emang dari dulu nggak ada komplain apa-apa, aman-aman aja, Mbak. Firly, ada telepon ini. Loh, ada tamu. Ini ada apa ya, Mbak? Jadi gini Mbak, Kak Mbak ini komplain ke saya kalau bangunan yang baru itu katanya punya Mbak Nafiza tanahnya. Yang di belakang itu, Kak? Iya, yang di sebelah rumah saya pas itu sudah didapati ada bangunan baru di situ. Padahal itu jelas punya saya masih. Bentar. Saya panggilkan suami saya biar lebih jelasnya gimana. Ini ada apa? Gini Mas, Mbak ini baru datang dari luar kota. Kemudian Mbak ini komplain kalau bangunan yang saya bangun itu dia milik dia katanya tanahnya. Gimana Mas? Loh, emang dari dulu tanahnya adik saya ini emang patokannya pohon mangga. Nah itu Mbak. Nggak bisa seperti itu. Saya punya sertifikat atas tanah itu. Tiba-tiba kalian berpatokan pohon mangga, nggak valid sama sekali menurut saya gitu loh. Ya nggak bisa Mbak, saya sudah 1 tahun setengah, masa iya mau dirobohkan? Saya punya bangunan itu lebih lama daripada Anda. Tapi kan banyak kemarin-kemarinnya nggak ada yang komplain juga ya Mas? Iya, nggak ada. Ya sudah, mengenai permasalahan ini kita selesaikan besok ke Pak Kades, kita cari tahu kebenarannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Iya, nggak apa-apa. Sepulang dari rumah Firly, Nafiza pun menyadari yang dimaksud patokan pohon mangga. Ini mungkin ya yang dimaksud dengan patokan pohon mangga. Tapi benar juga sih. Tapi kayaknya dulu enggak deh.
Keesokan harinya, Nafiza ingin menanyakan perihal ini kepada Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya tuh ada masalah dan sekarang saya mau mencari Pak Kades. Apakah Pak Kadesnya ada? Oh, sebentar dulu ya, saya akan berikan Pak Oh Kades. iya. Iya silakan. Saya udah ngobrol. Oh iya, saya kan punya janji ya sama Mbak Nafiza. Nelfon Mas Ari. Mas Ari mana? Assalamualaikum. Di mana Mas? Bisa ke kantor sebentar? Gini, saya itu ada masyarakat yang ada konflik tanah, mau tanya-tanya seputar itu. Iya, bisa nggak kalau hari ini jam berapa ya? Ya jam 10-an lah kesini nanti. Oh ya 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 ya. Oke. Ya, terima kasih. Bapak Kepala Desa pun menanyakan kepada ahlinya. Silakan masuk, Pak Ari. Assalamualaikum Pak. Yuk, silakan. Siapa? Oh ya, Pak Ari. Ya Pak. Gimana? Kosong ya ini hari ini. Alhamdulillah masih kosong Pak. Tapi habisnya akan ada kegiatan lagi Pak. Kegiatan lagi. Jadi gini, kemarin tuh saya kedatangan warga saya yang terkena sengketa tanah. Jadi yang satunya itu mengatakan kalau ini tanahku karena dulu punya nenek moyangku. Yang satunya lagi itu mengatakan ini batas tanah sampai sekian, dibuktikan dengan adanya pohon mangga. Nah, itu hari ini saya mau datangkan mereka. Oh itu mereka salahnya. Oh ya ini Pak, klien saya, masyarakat saya yang terjadi konflik di rumahnya, yang telah saya jelaskan tadi itu. Nah, ini saya mau minta pendapatnya Bapak. Soalnya gini, kemarin telah melakukan negosiasi, tapi saran saya mereka ini saya suruh menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi kok masih ada rasa. Ya sudah, saya manggil Pak Ari untuk menyelesaikan hal ini. Baik. Jadi ini saya telah mendengarkan cerita permasalahan yang di perselisihan antara Mbak Firly dengan Mbak Nisa itu terkait sengketa tanah ya. Nah, jadi terkait bukti autentik yang telah berlaku di Indonesia itu dalam regulasi aturan yang digunakan di Indonesia terkait hak milik tanah ini harus memiliki bukti yang kuat, contohnya kayak sertifikat gitu kan. Nah, jadi bukan menggunakan patokan pohon mangga. Nah, karena pada dasarnya itu bukti adalah bukti yang terdapat di hukum dan di dalam hukum. Nah, jadi itu mengenai pendapat saya. Nah, sesuai aturan hukum di Indonesia ya, aturan hukumnya saya pastikan kembali kepada Bapak Kades. Ya, terima kasih Bapak Ari. Jadi Mbak Nafiza, Mbak Firly mengetahui kan hukum yang ada di Indonesia mengenai pembagian tanah dan konsekuensinya apabila tidak ada bukti otentik, karena kita jelaskan bahwa bukti otentik itu menjadi penguat dari tanah. Gimana Mbak Nafiza dan Mbak Firly? Ya gak bisa seperti itu Pak, saya sudah bangun rumah itu sejak 1 tahun yang lalu. Lalu bagaimana, apakah bangunan saya harus dirobohkan? Di sini saya juga punya hak Pak. Lalu bagaimana dengan saya yang sudah mempunyai bukti otentik? Di dalam bukti itu, di dalam surat sertifikat yang saya punya itu sudah tertera loh berapa ukuran tanah yang saya punya. Sedangkan hak Mbak Firly ini hanya berpatokan dengan pohon mangga Pak. Nggak bisa dan nggak valid menurut saya, sangat tidak adil.
Dan ketika solusinya untuk merobohkan bangunan secara paksa, saya sih setuju. Baik, terima kasih Bapak Kades atas tanggapan dan sarannya serta mendengarkan penilaian ahli barusan. Demikian saya dan Mbak Firly mau pamit undur diri, mau pamit pulang. Ya, terima kasih. Karena tidak menemukan titik terang, akhirnya mereka berdua melakukan mediasi. Selamat sore Ibu, apa ada yang bisa saya bantu? Baik Bapak, saya Nafiza. Saya kesini mau menyelesaikan perkara sengketa tanah saya. Saya bermasalah dengan tetangga saya, Mbak Firly. Jadi kita kesini untuk menyelesaikan masalah dengan melalui jalur mediasi. Baik, saya Jadi Namila, SMA, selaku mediator akan memimpin dalam mediasi pada sore ini. Terkait peraturan terkait penyelesaian sengketa Undang-Undang tahun 1999 Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal sengketa atau perbedaan pendapat sesuai maksud ayat 2 terhadap penyelesaian sengketa, maka harus kesepakatan antara pihak bisa diselesaikan oleh para ahli atau mediator. Baik, persilakan apa terkait masalah yang bisa dimediasi. Jadi seperti ini Bapak, saya itu habis sepulang dari keluar kota selama beberapa bulan. Lalu saya mendapatkan sebelah rumah saya itu sudah dibangun tembok oleh tetangga saya, yaitu depan rumahnya Mbak Firly. Padahal sudah tertera jelas Bapak, di sini itu saya mempunyai sertifikat tanah yang di situ sudah tertera kalau sebelah yang dibangun tembok itu adalah milik saya. Baik, saya sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Nafiza. Selanjutnya saya mau mendengarkan penjelasan dari Ibu Firly. Ya nggak bisa seperti itu Bapak, saya di sini membawa bukti yang otentik dan di sini sudah tertera berapa luas tanah saya dan itu sudah ditandatangani oleh notaris dan yang sudah disampaikan oleh Ibu Firly itu hanya berpatokan dengan pohon mangga, dia tidak mempunyai bukti otentik Bapak. Baik, siapa dulu Ibu Nafiza? Apakah boleh saya lihat terkait surat-suratnya? Silakan Bapak. Baik, dari Ibu Firly, apakah ada bukti lain selain patokan dari pohon mangga? Ya, saya tidak punya bukti Pak, tapi tetap itu patokannya tetap menggunakan pohon mangga karena pada saat saya bangun itu tidak ada yang komplain Pak. Bahkan saya juga mengatakan sebelum saya tinggal di rumah tersebut itu patokannya tetap menggunakan pohon mangga. Jadi saya tidak menggunakan bukti yang autentik Pak. Baik, secara hukum yang berlaku, bukti autentik merupakan alat bukti yang sah yang dimiliki oleh Ibu Nafiza dan juga mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat dan tinggi di mata hukum. Jadi, Ibu Firly tidak boleh hanya mengandalkan patokan pohon di sebelah rumah Ibu Nafiza. Baik, saya di sini akan memberikan dua pilihan kepada Ibu Firly. Yang pertama, apakah Ibu Firly bersedia untuk merobohkan bangunan yang dibangun atas tanah Ibu Nafiza? Dan yang kedua, apakah Ibu Firly bersedia membayar kompensasi terkait bangunan yang sudah Anda bangun di atas tanah Ibu Nafiza? Bagaimana, Ibu Firly? Baik, mengenai solusi yang sudah diberikan oleh Pak Zian, di sini saya akan memilih untuk membayar kompensasi kepada Ibu Nafiza karena saya juga tidak memiliki bukti yang kuat, maka saya siap membayar kompensasi ke terhadap Ibu Nafiza. Bagaimana Ibu Nafiza, apakah sepakat terkait solusi ini? Baik Bapak, demi berdamainya tentang persengketaan tanah ini, saya bersedia untuk menerima uang kompensasi dari Firly. Baik, karena mediasi pada hari ini adalah win solution atau sepakat untuk memenuhi satu solusi, maka akan saya berikan surat pada hari ini. Baik, mulai bisa saya tanya. Thank you.
Ini Bu Nafisa, ya surat-suratnya. Untuk menandakan mediasi pada hari ini telah mencapai resolution, maka silakan bertepuk tangan dulu. Terima kasih Bapak. Agar tidak ada kesalahan lagi, mereka berdua pun mendatangi kantor PPAT untuk mengurus pembaharuan sertifikat tanah mereka. Baik Ibu, ada yang saya bantu? Baik Bapak, keperluan saya di sini untuk memperbarui akte tanah saya. Baik, saya cek terlebih dahulu. Untuk prosesnya bisa ditempuh sekitar 30 hari. Kemudian saya akan mengkabarnya lewat via WA. Baik, mungkin keperluan kita berdua hanya itu saja. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama. Berakhirlah sengketa, berakhir juga cerita kami. Semoga menjadi pelajaran untuk kami dan kalian yang menonton video ini.